Halo sobat bola sekalian yang ada di seluruh penjuru dunia. Buat yang ada di Bandung, di Bogor, Lembang, Tasikmalaya, Cirebon, Ciamis, Kuningan, Balikpapan, Semarang, Surabaya, Makassar, Padang, Maluku, bahkan Papua. Juga buat yang di luar negeri kayak Malaysia, Thailand, Jepang. Apa kabar kalian semua? Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf buat yang daerahnya belum kesebut. Silakan kalian boleh tulis saja di kolom komentar. Semoga kalian semua sehat selalu, dilimpahkan rezekinya. Buat yang muslim, semoga ibadah di bulan Ramadannya dilancarkan. Dan buat yang non-muslim, semoga segala urusannya dimudahkan. Oke, jadi langsung aja. Di video ini, gue bakal ngomongin tentang pelatih yang paling sukses. Kalau kita lihat konteksnya di Liga Indonesia secara keseluruhan, pasti kita bakal dengar beberapa nama kayak Rahmat Darmawan ketika masa prime-nya di era Indonesian Super League. Kemudian ada juga Jackson F. Tiago yang ngasih 3 gelar juara buat Persipura Jayapura. Bahkan kalau di era awal Liga 1 ada Stefano Kugura alias Teko yang juara dalam 3 musim berturut-turut bersama Persija dan Bali United. Tapi ketiga nama tadi bisa dibilang secara karir dan performa di era sekarang udah gak sehebat dulu. Maka kalau kita mau lihat pelatih klub Liga Indonesia yang paling sukses dan masih aktif berkarir di level tertinggi, kita bakal menemukan satu nama. Yang nama ini dalam 2 musim terakhir berhasil memberikan 2 gelar juara berturut-turut, jadi pelatih terbaik 2 musim berturut-turut juga, dan berasal dari klub Persib Bandung. Tentu kita semua udah tahu bahwa nama tersebut adalah Boyan Hodak. Jadi ada fakta yang sangat membanggakan untuk Boyan Hodak, bahwa dengan situasi dan kondisi Persib maupun Liga sekarang, Boyan Hodak lagi diambang dengan 2 rekor yang sangat prestisius, baik itu di level internal Persib Bandung maupun di level Liga Indonesia. Yang rekor ini bakal memantapkan dia untuk menjadi pelatih terbaik Persib sepanjang masa, sekaligus bikin dia masuk ke dalam jajaran pelatih Liga Indonesia yang paling sukses. Rekor apa itu? Jawabannya tentu bisa kalian dapatkan di video ini. Dan gue gak cuma bahas tentang rekornya, tapi gue juga bakal ngajak kalian buat kita mengetahui esensi yang bikin Boyan Hodak layak untuk menyandang rekor tersebut. Maka biar semuanya paham, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gue Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi data ini gue dapatkan dari situs Transfermarkt, bahwa Boyan Hodak per video ini dibuat udah mengemas 104 pertandingan di semua kompetisi bersama Persib Bandung. Dengan catatan 60 kali menang, 29 kali imbang, 15 kali kalah, 181 gol, dan 94 kali kebobolan. Dengan torehan tersebut, Boyan Hodak bersama Persib Bandung menghasilkan total statistik 209 poin dan 2,01 poin per pertandingan. Nah, berdasarkan data, bahwa total poin per pertandingan yang dicetak oleh Boyan Hodak bisa dibilang masuk ke dalam kategori elit atau sangat bagus untuk pelatih klub sepak bola. Karena statistik tersebut biasa dicetak oleh pelatih-pelatih yang sukses dan bisa mendominasi di kompetisi yang diikutinya. Contoh kalau di Eropa, kayak Pep Guardiola bareng Manchester City, Sir Alex Ferguson bareng Manchester United, dan lain-lain. Kemudian kalau kita bandingkan dengan beberapa pelatih Persib Bandung di era modern, catatan Boyan Hodak ini jauh lebih unggul dibanding siapapun. Kayak Robert Rene Alberts yang mencatat 86 pertandingan dengan 154 poin dan 1,79 poin per pertandingan. Kemudian Jajang Nurjaman yang pernah bawa Persib juara di tahun 2014, yang dia mencatat 83 pertandingan dengan 154 poin dan 1,86 poin per pertandingan. Sebenarnya ada satu pelatih lagi di era Liga Indonesia yang harusnya secara statistik bisa disandingkan dengan statistik Boyan Hodak, yaitu Indra Thohir, yang secara karir lumayan lama di Persib, yaitu sekitar 5 atau 6 musim melatih Persib, dan secara prestasi pernah bawa Persib juara di musim 94-95, sekaligus membawa Persib melangkah jauh di level Asia dengan menembus babak 8 besar Piala Champions 1995 yang sekarang levelnya setara dengan kompetisi ACL Elite. Tapi sayang, karena era kepelatihannya yang terjadi di tahun 90-an dan awal tahun 2000-an, alhasil gue agak mendapatkan statistik yang pasti dan akurat terkait performa Indra Thohir selama menjadi pelatih Persib Bandung. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa Boyan Hodak saat ini belum bisa disebut secara mantap dan meyakinkan sebagai pelatih terbaik Persib Bandung sepanjang masa. Karena era kepelatihannya belum selama Indra Thohir, kemudian gak ada data yang pasti terkait statistik Indra Thohir. Maka walaupun dari segi prestasi, jelas Boyan Hodak lebih unggul dengan 2 gelar juara,
Tapi dari segi statistik, itu perbandingannya masih abu-abu. Dan untuk memantapkan status Boyan Hodak sebagai pelatih terbaik Persib Bandung sepanjang masa, salah satu cara yang bisa dilakukan tentu dengan membawa Persib Bandung juara yang ketiga kalinya di musim ini secara berturut-turut. Karena dengan perbandingan prestasi, kemudian dengan kemungkinan statistik yang nantinya dicetak, maka harusnya Boyan Hodak bisa lebih unggul daripada Indra Thohir dalam dua hal tersebut. Artinya, jika hal tersebut bisa terwujud, butuh waktu kurang lebih 31 tahun untuk Persib Bandung bisa menemukan sosok yang lebih baik dari pendahulunya. Kemudian, kalau untuk level Liga Indonesia, secara prestasi, maka Boyan Hodak bakal menyamai rekor Stefano Cugura yang dia pernah juara dalam 3 musim berturut-turut, tepatnya di musim 2018 bareng Persija, dan musim 2019 serta 2021-2022 bareng Bali United. Tapi Boyan Hodak masih belum bisa disebut sebagai pelatih terbaik Liga Indonesia. Karena catatan tersebut masih kalah dari Jackson F. Tiago yang udah memenangkan total 4 gelar juara Liga Indonesia. Tepatnya 1 bersama Sriwijaya FC dan 3 bersama Persipura Jayapura. Tapi kalau kita melihat tren yang Boyan Hodak lakukan selama ini, rekor yang dipegang Jackson F. Tiago itu bisa sangat mungkin untuk dipecahkan oleh Boyan Hodak. Kenapa? Nah, ini kita masuk ke pembahasan tentang esensi yang bikin Boyan Hodak layak untuk menyandang gelar pelatih terbaik, baik itu di Persib maupun di Liga Indonesia. Mulai dari yang pertama, Boyan Hodak adalah pelatih yang punya stabilitas dan sistem yang jelas. Nah, faktor pertama ini bisa dibilang jadi faktor paling kuat yang bikin Boyan Hodak bisa konsisten berprestasi. Yang hal ini udah terjadi bukan cuma ketika dia di Persib, tapi juga sebelumnya ketika dia banyak berkiprah di Liga Malaysia. Bahwa terkadang ada banyak pelatih yang lebih fokus ke hasil tim jangka panjang, dia banyak ganti taktik setiap pekan, dan yang paling sering terjadi adalah dia gak bisa konsisten untuk menjaga stabilitas sistemnya. Nah, Boyan Hodak beda. Dari segi apa yang ditampilkan di lapangan, mungkin masih banyak pelatih lain yang bisa berkreasi secara lebih indah daripada apa yang Boyan Hodak lakukan. Masih banyak pelatih yang lebih bisa menghasilkan permainan yang cantik di lapangan. Sedangkan Boyan Hodak, walaupun permainan yang diciptakan itu gak terlalu indah dan gak bisa dinikmati sepenuhnya, tapi dia punya stabilitas struktural dan sistem yang jelas. Dia nggak terlalu peduli sama keindahan gaya main, tapi dia lebih fokus untuk membangun sistem plus mencapai hasil akhir. Dan cara tersebut nyatanya sangat terbukti untuk menciptakan permainan yang solid dan konsisten. Yang dua hal tersebut paling sulit untuk dilakukan oleh pelatih manapun. Terkadang mereka gak punya signature yang kuat terhadap salah satu sistem, sehingga sulit untuk menciptakan konsistensi permainan yang stabil di level terbaik. Dan beruntungnya Boyan Hodak adalah dia bisa dapat klub yang benar-benar memberikan support secara maksimal untuk segala macam hal yang dia butuhkan, yaitu Persib Bandung. Sehingga pembentukan sistem serta struktur tersebut bisa lebih efektif dan lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memaksimalkan potensi dan situasi. Mungkin di luar sana banyak yang bilang, hebatnya Boyan Hodak itu ketolong sama Ciro dan David yang lagi on fire, ketolong sama Tiron Del Pino yang bisa gendong. Tapi faktanya gak demikian. Justru hal tersebut bisa terjadi berkat kejelian dan kejeniusan Boyan Hodak untuk memanfaatkan situasi dan potensi apapun, seterbatas apapun yang dia miliki. Kalau kita perhatikan kondisi skuad Persib di 3 musim terakhir selama Boyan Hodak jadi pelatih, itu bisa dibilang ada di situasi yang berbeda dan punya tantangannya tersendiri. Di musim pertama, waktu Boyan Hodak datang, dia punya PR besar untuk memperbaiki performa Persib yang waktu itu di awal musim mereka gak maksimal, yang mereka sempat terlempar ke papan bawah klasemen selama beberapa pekan. Tapi akhirnya, Boyan Hodak bisa bikin skuad Persib bangkit dan ngejadiin duet Ciro dan David da Silva jadi duet yang mematikan. Kemudian di musim kedua, ternyata tantangannya di Persib itu gak punya striker yang tajam dan konsisten. Karena waktu itu David da Silva lebih sering cedera, terus banyak juga pemain lainnya yang cedera. Tapi dengan situasi yang seterbatas itu, ternyata Boyan Hodak bisa menjadikan peran Tiron Del Pino sebagai pemain yang lebih dominan dan produktif. Kemudian di musim sekarang, lagi-lagi masalahnya di produktivitas, tapi Boyan Hodak ternyata memberikan solusi dengan memperkuat lini pertahanan sehingga mereka bisa lebih banyak mendapatkan kemenangan. Artinya, dengan masalah yang berbeda tersebut, yang kemudian Boyan Hodak selalu bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya, maka di sini Boyan Hodak memang punya kemampuan yang jeli untuk memaksimalkan potensi dan situasi apapun yang dia miliki. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan manajemen emosi.
Ini juga yang paling penting, karena pada dasarnya pelatih itu bukan cuma soal mengatur taktik, tapi dia juga harus punya kemampuan untuk mengatur psikologi anak asuhnya. Mungkin banyak pelatih yang dia bisa marah, yang dia bisa memotivasi para pemain, yang dia bisa bersikap tegas, tapi gak banyak pelatih yang juga bisa bersikap ramah, friendly, dan membuat para pemainnya nyaman. Nah, Boyan Hodak punya itu semua. Dia tahu kapan harus bersikap keras, kapan harus marah, kapan harus memecut semangat para pemainnya, tapi dia juga gak lupa untuk tetap bercanda sama pemain, menjaga hubungan baik, bikin para pemain nyaman, sehingga ketika dua hal tersebut porsinya seimbang, maka hal itu bisa membuat mental squad jadi lebih sehat, stabil, dan bisa selalu percaya diri. Artinya Boyan Hodak benar-benar sosok yang bukan cuma pintar memimpin tim di lapangan, tapi dia juga pintar memimpin tim di luar lapangan. Jadi itu penjelasan tentang Boyan Hodak yang layak untuk menyandang status sebagai pelatih terbaik Persib Bandung sepanjang masa dan salah satu pelatih terbaik di Liga Indonesia. Yang bikin dia pantas itu bukan cuma klaim pihak tertentu, tapi juga berdasarkan data, prestasi yang diciptakan, dan logika atas apa yang telah dia tampilkan selama menjadi pelatih Persib Bandung. Big applause untuk Boyan Hodak, semoga semua rencananya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang pendapat kalian gimana? Apakah kalian setuju untuk Boyan Hodak bisa disebut sebagai pelatih terbaik? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!